teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Zahra dari kelas 10 Perhotelan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konektivitas antar ronda waktu. Konektivitas antar ronda waktu adalah setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ronda waktu. Oleh sebab itu, untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya, Anda harus memahami konsep konektivitas antar ronda waktu. 1. Aspek ronda waktu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pantai dan wilayah pegunungan. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk, kondisi fisik, dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan berinteraksi dengan wilayah lain. Contoh dari interaksi keruangan. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasilan ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. 2. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyediaan lapangan pekerjaan. Aspek waktu. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terkait dengan waktu. Waktu merupakan semua rangkaian dan peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Wilayah senantiasa berjalan maju dan tidak bisa dihentikan walau sesaat. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu datang, dan waktu yang akan datang. 1. Waktu lampau, yaitu waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang akan berlalu tidak dapat diulangi kembali. Kejadian masa lalu hanya dapat dikenang. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali di masa mendatang. 2. Waktu sekarang, yaitu waktu saat kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contohnya, jika saat ini Anda sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu digunakan seefektif mungkin untuk belajar. 3. Waktu yang akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang, supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang terkonsep dan terencana akan mendatangkan hasil yang lebih baik dibanding kegiatan tanpa terencana. Contohnya, pemerintah daerah menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. Interaksi keruangan dan waktu. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Perbedaan arah karakteristik keruangan terwilayah mengakibatkan interaksi yang saling membutuhkan. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain. 1. Kandungan unsur hara, lapisan tanah. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lapisan tanah pada tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, wilayah lereng, pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. Kondisi ini disebabkan dari sisa aktivitas vulkanik, paparan sinar matahari yang cukup, dan temperatur yang rendah, sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pegunungan cocok dibudidayakan perkebunan teh, hortikultura, dan komoditas pegunungan seperti teh dan kopi. B. Wilayah daratan rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu hangat merupakan wilayah yang sangat cocok untuk kegiatan peternakan. Contohnya, peternakan domba dan kambing. 2. Kandungan mineral. Struktur yang berbeda mempengaruhi kandungan mineral yang ada di suatu wilayah. Contoh perbedaan wilayah di Indonesia dalam hal kandungan mineral. Jayapura merupakan daerah yang memiliki kandungan logam, tembaga,
dan emas terbesar di Indonesia. B. Kalimantan dengan karakter tanah gembuk banyak mengandung unsur tie karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya A. Laut sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan berbana komoditas mutiara yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pur-hiaro. B. Daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca suatu wilayah. Tiap daerah memiliki karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Sabana, contoh wilayah pegunungan yang bersuhu udara sejuk, cocok dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan tempat peristirahatan. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antara dua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah itu. Waktu persyaratan dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan. 1. Komplementari, saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antara wilayah dalam mempengaruhi kehidupannya. Perbedaan hasil komoditas antar wilayah akan mendorong terjadinya pergerakan manusia dan barang. Melalui kegiatan perdagangan, tiap wilayah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk sekitar. 2. Intervening opportunity, kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam menentukan kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya penggandaan. Sebagai contoh, sebuah industri berada di Tangerang mempertimbangkan faktor jarak, waktu, dan biaya dalam memasak bahan baku. Memiliki industri biasanya akan mengeluarkan biaya produksi sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Transferability, kemudahan perpindahan barang ataupun orang, merupakan tahi penting dalam interaksi keruangan. Sebuah wilayah dalam komoditas semua pun jika terisolasi dari wilayah lain, tidak akan terjadi interaksi keruangan. Hal ini erat kaitannya dengan infrastruktur sebagai sarana penghubung yang memudahkan pergerakan barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Faktor yang mempengaruhi transferability antara lain infrastruktur transportasi, keberadaan fasilitas lalan rafa, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan mengakibatkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif, sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. Infrastruktur jaringan, komunikasi, serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real time. Segala kemudahan yang dihadirkan di dunia maya pun banyak dipengaruhi interaksi keruangan. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi perbankan, seseorang tidak perlu lagi datang ke bank. Cukup melalui smartphone, segala transaksi bank dapat dilakukan. Pengaruh interaksi keruangan, tatanan hidup manusia, di antara sebagai berikut. Apa wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan keunggulan wilayahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, komoditas alat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Pertimbangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antaruan dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan intromas antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Interaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat pepusatan aktivitas ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. Dapat menimbulkan munculnya pusat perdagangan baru. Pusat perdagangan ini yang menjadi titik temu dari banyak pihak untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun orang. 1. Pusat grosir. Pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
2. Pusat perdagangan sayur dan buah di Pasar Bandung Semarang. 3. Pusat grosir elektronik di Prago, Yogyakarta. 4. Pusat grosir sepatu berbahan kulit di Cibayui, Bandung. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan mobilitas sumber daya, kapasitas, keterampilan dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Daerah berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensi sebagai bentuk ekonomi lokal. Indonesia juga gencar menggalakkan gerakan ekonomi lokal dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara mencepat nilai tambah untuk menciptakan dan meratakan kesempatan kerja meningkat. Pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, meningkat daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain, serta membangun kerjasama yang positif antar daerah. Contoh pusat produksi lokal yaitu A. Pusat produksi Bali di Laweyan, Surakarta. B. Pusat produksi gerabah di Kasongan, Yogyakarta. C. Pusat pembudidayakan tanaman hias di Kopeng, Salatiga. D. Pusat produksi tahu di Seri, Samara. B. Perkembangan sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memandai dapat memperlancar interaksi dan mengkomoditasi, meningkatkan mobilitas penduduk. Contohnya, kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antara daerah. C. Perubahan penggunaan lahan, interaksi keruangan, menuntut ahli fungsi lahan sebagai tempat-tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi, infrastruktur jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi. Pekerjaan berkembangnya kegiatan jasa mengakibatkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih mode daripada di sektor agraris. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan merupakan bentuk upaya memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akulturasi, budaya sikap saling menghormati satu sama lain akan terahli dalam interaksi keruangan. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain: 1. Terjalinnya forum kerjasama antar wilayah baik pada tingkat nasional, regional, maupun multi. Dampak perubahan tatanan sosial antara lain: 1. Terjalinnya forum kerjasama antara wilayah baik pada tingkat nasional, regional, maupun multilateral. 2. Akulturasi budaya baik dalam tatanan hidup bermasyarakat hingga ranah religi akan saling mempengaruhi interaksi antar ruang. Bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang mengakibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan tahu ide antara lain. 1. Perpindahan penduduk migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang berkomunikasi pergerakan orang cari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri baik yang sifatnya sementara maupun 2. Migrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Ehanisasi, yaitu mobilitas penduduk yang desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antara
1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website merupakan jaringan dunia website merupakan jaringan dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin mencari search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan membeli di dunia. Maka kehadiran internet mengubah interaksi ruang dan aktivitas fisik ke aktivitas dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu daerah lain antara lain. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain.